Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Amma ba'du. Para pemirsa di via TV yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyelesaikan satu kewajiban kita kepada Allah di antara sekian banyak kewajiban kita. Kita bersyukur sudah menyelesaikan satu jihad kita melawan dan memerangi hawa nafsu kita selama 1 bulan Ramadan. Kita sudah berhasil melaksanakannya dan kita berharap Allah akan menerima ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima amal ibadah kita, menerima semua pengabdian yang selama ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak saudara-saudara sedikit mengulas apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu. Kita sudah paham bahwa ibadah puasa itu adalah sebagai pintu untuk melakukan pengabdian kita kepada Allah yang tidak kasat mata. Kalau selama ini kita berpuasa 1 bulan karena kita tidak makan, tidak minum, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, itu adalah zohir, itu adalah terlihat. Tetapi yang paling penting dari itu semua, setelah selesai secara zohir, maka kita lakukan puasa secara batin. Saudara-saudara, Imam Al-Qushairi memberikan penjelasan yang demikian dapat menyentuh perasaan dan kalbu kita, bahwa kalau puasa zohir akan selesai, akan berakhir dengan tibanya hilal 1 Syawal, atau setiap hari kita bisa berakhir berpuasa dengan masuknya waktu maghrib. Tapi puasa batin kita selama-lamanya tidak ada batasan waktu yang seperti kita alami ketika kita melakukan ibadah puasa zohir.
Maka Imam Al-Qushairi sedemikian rupa menjelaskan, ya, ada ungkapan Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hi di situ adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah kalian karena liru'yatihi, karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan berbukalah kalian karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanpa batasan waktu yang secara khusus dilakukan dalam ibadah puasa di bulan Ramadan. Saudara pemirsa yang berbahagia, terkait dengan itu, kita merasakan setidak-tidaknya ada 4 kategori kita, ya, sebagai orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sebelum berpuasa masuk bulan suci Ramadan, peningkatan beribadah di bulan suci Ramadan, setelah selesai kembali lagi. Ya. Sholatnya tidak diperhatikan, saumnya juga tidak lagi, ya, karena dia merasa sudah cukup. Kemudian ada orang yang sebelum Ramadan, masuk bulan suci Ramadan, selesai Ramadan, tidak ada pengaruh apa-apa. Sawa-sawa saja. Begitu-begitu saja. Ini kelompok yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang sebelum puasa, ya, dia yang disebut dengan ifrat, berlebihan, ya, di dalam rangka melanggar aturan-aturan kehidupan. Setelah bulan suci Ramadan bersemangat. Nah, kemudian ada pengaruhnya. Kebiasaan Ramadan terbawa di bulan-bulan setelah Ramadan itu. Dan yang keempat adalah kelompok orang yang berpuasa atau Ramadan, kemudian dia memperteguh keyakinan dan keimanannya. Sehingga ada istilah, ya, para ulama itu menohok kita. Kun Rabbaniyin atau kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadhaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang melaksanakan kebaikan karena Allah semata-mata. Sawaun fi Ramadan, sawaun kana fi Ramadan atau ghair Ramadan. Baik pada saat dia di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena Ramadan bisa berakhir dan kita rasakan sudah berakhir Ramadan. 1 bulan itu tidak terasa, ya. Tiba-tiba sudah selesai. Dan kita masuk di bulan Syawal. Ya. Kita merayakan Idul Fitri, merayakan Lebaran, ya, sebagai bentuk hari raya kita. Jadi kalau kita semata-mata beribadah, bersemangat, melakukan peningkatan peribadahan di bulan suci Ramadan karena Ramadan, Ramadan berakhir. Tapi kita berharap dan diharapkan, diperintahkan kunu Rabbaniyin.
Ya, jadilah kalian orang-orang sebagai pemburu rahmat dan kasih sayang Allah serta ridhonya. Jadilah Robbaniyun, bukan Ramadhaniyun. Karena apa? Nah, inilah hasil madrasah Ramadan itu pada diri kita masing-masing. Jangan sampai terlewatkan. Maka kita jangan menjadi yang disebut dengan Ramadhaniyun. Orang yang hanya beribadah karena bulan Ramadan. Karena di situ ada sedemikian banyak bonus pahala. Pahala ibadah sunatnya sebanding dengan pahala ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Kemudian ibadah diberikan pahala berlipat ganda sampai tidak terhitung. Sehingga bersemangat begitu. Nah, ini adalah orang yang disebut dengan Ramadhani. Nah, kita berharap kita menjadi orang-orang yang Robbaniyun. Orang yang selalu berorientasi, merasa diawasi, dan kita mencari keridhaan kasih sayang Allah tanpa batas waktu. Kapanpun kita diberikan jatah hidup di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara, nampaknya penting sekali kita berharap mengkondisikan kita menjadi orang-orang yang Robbaniyun. Selalu berorientasi, selalu didasari dan bercita-cita untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Beribadah didasari dengan keimanan kepada Allah. Praktek ibadahnya karena semata-mata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan tujuannya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut Rabbani. Tapi kalau orang-orang Ramadhani itu hanya semata-mata beribadah karena Ramadan. Bersodakoh menunggu bulan Ramadan. Berinfak menunggu bulan Ramadan. Berpuasa menunggu Ramadan. Qiyamul Lail menunggu Ramadan. Sementara di bulan-bulan lain seolah-olah tidak ada dan hanya dia menunggu seolah-olah bertuhan kepada Ramadan. Padahal Ramadan sudah selesai. Sama hadirin rahimakumullah saudara-saudara para pemirsa. Bahwa apapun yang kita lakukan karena itu adalah bagian dari persoalan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka kita harus betul-betul selalu didasari oleh ketaatan kepada Allah. Beribadah tidak ada musimnya, tidak ada trennya. Ya. Beribadah tidak ada satu kesempatan di mana di kesempatan lain tertutup. Tidak. Di bulan Ramadan ada puasa. Di luar Ramadan juga ada ibadah puasa. Yang hukumnya walaupun menurut para ahli fikih hukumnya tidak wajib berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Tapi justru itulah hakikatnya. Kita bisa menerapkan nilai-nilai Ramadan itu di bulan-bulan lain. Di bulan Ramadan kita bersama-sama menghidupkan malam dengan ibadah tarawih. Melaksanakan sholat tarawih. Atau yang disebut dengan Qiyamul Ramadan. Setelah Ramadan, kita dibuka lebar-lebar apa yang disebut dengan Qiyamul Lail. Sholat tahajud. Demikian juga dengan membaca Al-Quran.
Mungkin para pemirsa sudah ada yang melampaui target bacaannya. Misalnya, biasanya ditargetkan minimal 1 juz dalam 1 bulan Ramadan. Di bulan lain juga bisa kita lakukan. Jadi tidak terbatas di bulan Ramadan. Kalau kita ingat bahwa kita ini sebagai Rabbaniyun, ya, orang-orang yang selalu melakukan ibadah karena Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin. Hingga kita selesai hidup di muka bumi ini. Artinya beribadah sampai meninggal. Karena realitas kehidupan kita, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk melakukan pengabdian yang disebut dengan ibadah kepada-Nya. Saudara, para pemirsa yang berbahagia, tentu kita harus syukuri ya, bisa melampaui bulan suci Ramadan dengan baik, memenuhi target, ibadah-ibadah kita frekuensinya meningkat, kualitasnya juga meningkat, kuantitasnya juga mungkin meningkat. Bagaimana kalau kita pertahankan kebiasaan Ramadan ini di bulan-bulan berikutnya atau di 11 bulan berikutnya. Sehingga ketika nanti kita berharap bisa menjumpai bulan suci Ramadan di tahun depan, kita sudah punya bekal yang sedemikian rupa. Saudara, pemirsa yang berbahagia, di dalam kebiasaan kita, ya, kalau kita tanpa menyadarinya, bahwa apa yang kita lakukan itu kadang-kadang karena semangatnya gitu berlebihan, energi kita yang memiliki kelebihan, ya, sehingga ini bisa menyebabkan kita bosan gitu ya. Nah, sementara apa yang kita lakukan itu harus betul-betul perbuatan itu walaupun tidak banyak, tapi adalah dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan Qiyamul Lail, kemudian itu tangkap sebagai sebuah kebiasaan dan tidak pernah kita lewatkan lagi, sehingga kita menjadi karakter, memiliki karakter orang yang selalu mengabadikan peribadahan dan pengabdian kepada Allah. Amal yang terbaik, ya, ketika Rasulullah ditanya, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah mengatakan, adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah dawamnya, terus-menerusnya, tidak pernah henti-hentinya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Makanya istilah apa yang dalam bahasa Arab itu ada namanya ifrat wa tafrid. Ifrat berlebihan, tafrid karena lalai. Berlebihan itu bisa menyebabkan kebosanan. Kelalaian itu bisa menyebabkan kemalasan. Karena apa? Karena semangat, ketika semangat terus gitu ya, sehingga berlebihan, pada saat kita memaksakan diri untuk bisa melakukan ibadah di luar kemampuan kita misalnya, sehingga kita akan menemui futur ya, artinya bosan, tidak mau melakukannya lagi. Jadi prinsipnya adalah hadirin rahimakumullah, janganlah kita menjadi orang manusia yang dikategorikan sebagai orang Ramadhaniyun. Orang yang beribadah karena Ramadan.
Tapi jadilah orang yang Rabbaniyun, adalah orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan berakhir, Ramadan selesai, kita tunggu 11 bulan ke depan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada dan tidak pernah lalai untuk memperhatikan kita. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa punya kesadaran diri bahwa kita dipantau, diawasi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat merayakan Idul Fitri. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bertambah semangat untuk melaksanakan kebiasaan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Para pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setidak-tidaknya menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang disebut dengan hamba Allah atau Rabbaniyun. Dan jangan sekali-kali kita menjadi hamba dari ciptaan Allah. Hamba Ramadan, hamba Syawal, hamba Muharram misalnya, atau hamba-hamba waktu-waktu yang lain. Tapi kita konsistenkan, rutinkan, biasakan, jadikan itu sebagai karakter ibadah kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.